semuanya. Oke, kita ngebahas. Kita ngebahas apa nih, Mas? Bahas apa yang ada aja mas. Hah? Ngebahas apapun yang ada lah. Ntar juga ngalor ngidul juga Apa-apa? endingnya. NFT atau OpenSea gitu gimana? Boleh. Lebih fokus ke NFT-nya ya. Boleh. Hah? Boleh, boleh. Dari cara bikin atau gimana mas? Atau secara teknis atau secara ini? Gimana? Yang dibahas mau secara teknisnya atau yang generalnya aja mas? Mungkin kita ke generalnya dulu baru perlahan jalan ke teknis. Gimana? Boleh, boleh. Gimana, Mas? Boleh, boleh mas. Suara saya aman nggak sih mas? Aman, lancar. Cuman suara akunya Oh, kayaknya berantakan ya. oke. Ya, ya kan? Iya. Agak Ha. putus-putus kan suara gue kan? Hmm. Emang gak, Mas? Oh ya. Ya. Hmm, kita kita belajar bareng-bareng tentang NFT. Nah, eh, di sini kayaknya udah gara-gara fenomena kemarin, fenomena yang Gojali kan, langsung orang Indonesia kan langsung wah NFT NFT gitu kan. Tapi kan jarang apa? Jarang yang tahu apa itu NFT. Walaupun udah banyak yang tahu sih, tapi ada beberapa yang masih kurang. Nah, apa itu NFT kan? Ya. Sebenarnya NFT itu eh, token. Cara analoginya gini, kita punya gambar kayak Mas Mehmet ngegambar nih, ngegambar lukisan kayak ngelukis gitu kan. Nah, lukisan itu karena yang gambar Mas Mehmet dan hanya ada satu, makanya itu unik dan nggak ada yang ngesamain persis. Nah, itu kalau di apa? Secara nggak digital, maksudnya secara fisik. Nah, kalau NFT itu gimana caranya agar yang aset digital itu, contohnya Mas Mehmet punya gambar lah bikin di Photoshop atau apa, biar oh itu punya Mas Mehmet nih, taunya dari mana? Dari Unique ID. Nah, itu pakainya NFT. Nah, ini kan ada keterangan juga NFT itu buat aset digital. Nah, dia itu bakal punya kode identifikasi yang kode Unix tadi serta metadata. Nah, kalau metadata ini nanti udah masuk ke yang teknis sih. Kita lanjut aja. Ini sumbernya dari kata data. Nah, eh, kemarin hype gara-gara Gojali jadi harga semua NFT itu naik. Walaupun sekarang itu harganya udah Turun. mulai mulai iya turun dan menurut saya bakal kembali ke harga wajar. Ya, kemarin kan harganya kan terlalu kacau tuh. Nah, kayaknya sekarang udah mulai turun. Nah, ini Gozali ada. ini berarti cuman karena foto dirinya sendiri gitu ya. Mm-mm. Eh, Kalau si Goyal itu dia konsisten kan. Dia dari awal masuk kuliah sampai mau lulus konsisten tiap hari mengabadikan momen kan. Konsistennya, nah gara-gara konsisten dan nggak tahu kenapa ya banyak yang ini tertarik gitu loh. Langsung dia upload di OpenSea dan ternyata booming banget itu. Wah itu langsung Indonesia kan langsung oh apa nih NFT kenapa bisa mahal cuma upload foto selfie dia doang kenapa dapat miliaran rupiah ya? Kenapa gitu kan langsung mereka banyak yang cari oh ternyata NFT ternyata dan banyak orang Indonesia yang kemarin dilihat ada foto KTP ada nggak ya Iya. KTP Kayak data-data pribadi juga malah nggak ada. diperjualbelikan. Kemarin itu ada ini apa yang dari ITB apa ya rektor UTB atau apa lupa saya. Eh,
ITB. Aku sempat apa ya? Mana ya? ITB. ITB atau ITB ya? Kayaknya ada yang ini ngejual foto dosennya seperti itu. Tapi saya lupa keywordnya sih. IPB atau Coba IPB. IPB? Nggak ada juga. Nantilah kalau ketemu ya. Itu foto orang ada yang jual iseng-iseng banget di OpenSea. Oke. Nah, kalau OpenSea itu sebuah platform buat jual beli si NFT. Ya, salah satunya OpenSea. Kalau OpenSea itu dia berjalan di atas Ethereum. Nah, kita balik ke NFT. Hmm, oke. Ini ada karakteristik NFT, dia unik gara-gara dia apa? Per aset itu, per gambar atau per musik. Kan bisa bisa aja musik tuh, nggak cuma gambar doang yang dijual. Nah, itu dia punya keunikan ID. Walaupun banyak yang apa? Kayak kan bisa di-download gitu kan. Ya, Iya. ya bisa di-download, bisa diduplikat lah gitu kan. Tapi yang jadi target kenapa itu masih laku itu bukan dari gara-gara bisa di-download, bisa kita apa ambil gitu enggak. Tapi si ID itu, si NFT-nya itu non fungible token, token yang nggak bisa diperjualbelikan sebenarnya. Nah, bisa di tracing Nah, juga si NFT itu. bisa dibilang NFT ini lebih gimana? Rada bingungin juga ya. Ya, Kalau buat yang baru awam gitu kan nah, memang rada nah, bingungin ya. iya. Bisa dilacak, maksud bisa dilacak tuh gimana Mas? Oh, bisa dilacak. Ibaratnya ini nih Mas apa? Mas jualan gambar di OpenSea. Nah, Hmm. gambar yang Mas jual itu bisa tahu tuh sekarang dia di mana, apa? Udah apa? Yang mempunyain sekarang tuh siapa tuh bisa dilacak kayak gitu. Ya. Nah, apa? Bisa dilacak apa? Ini blockchain Posisinya gitu ya. hmm, kayak apa? Oh, yang punya sekarang tuh yang punya si ini kayak gitu. Berarti Seperti itu. itu memang bentuknya bentuk fisik ya langsung ya. Maksudnya nggak digital gitu ya. Digital Mas sebenarnya. Kan gambar tuh gambar digital. Nah, Hmm. kan si NFT itu, yang gambar NFT itu dia punya owner, ada juga kreator. Nah, ibaratnya masnya kan yang bikin tuh, jadi masnya kan kreator. Nah, bisa ngelihat tuh yang mas create itu sekarang ownernya siapa. Kalau mas jual ke saya, ntar ownernya dari masnya pindah jadi saya, kayak gitu. Itu bakal apa? Terus berganti kalau yang NFT-nya itu kayak diperjualbelikan terus gitu loh. Tapi masih kedetek tuh, oh itu gambar saya, kreatornya itu ada address saya kayak gitu. Makanya bisa dilacak seperti itu. Oke oke. Lanjut Mas. Nah, di autentikasi itu tidak bisa dipalsukan atau direplikasi. Nah, eh, kalau tidak bisa dipalsukan kan gara-gara dia punya Unix ID itu sih sebenarnya. Dan dia juga disimpan di dalam blockchain kan. Jadinya untuk ngerubah data si NFT itu harus punya power 50 lebih dari 50% keseluruhan komputer yang buat apa? Yang buat nge-mining Sepertinya. si blockchainnya kan agak nggak mungkin kan. Iya sih. Makanya ini kayak ya diautentikasi dan tidak dapat dipalsukan, lebih aman lah gitu, bisa beradaptasi. Nah, NFT juga itu nggak cuma apa kayak sebagai koleksi doang tuh mas. Ini kan ya udah beli NFT ya udah buat koleksi atau kalau nggak itu ya apa dijual belikan di trading gitu kan. Saya Hmm. kan kayak kemarin kan harganya kan beli $3, ternyata ada yang nawar tuh berapa ratus dolar kayak gitu kan dijual belikan. Nah, NFT juga bisa digunakan sebagai ini kayak game.
kayak karakter game itu berbentuk NFT bisa. Kalau ini contohnya itu ada Axie Infinity, ada yang udah dengar mungkin Axie Infinity. Kayak mana tuh Mas? Nah, dia itu game kayak gini nih. Kayak game ini, uh, nah kan ada karakter-karakternya Mas. Mm-mm. Karakter-karakter ini sebenarnya tuh NFT. Kita tuh kalau mau dapat karakter ini, kita beli NFT ini, si karakter ini. Dia apa? Kalau si Aksi ini, dia harus beli 3 NFT atau 3 karakter baru bisa main kayak gitu. Nah, jadi kan berhubungan tuh ini bisa diadaptasi menjadi metaverse. Itu pun juga bisa buat game, buat apa kayak gitu. Contoh Oh, pengaplikasiannya tuh di ini, di game namanya Aksi sebagai karakter gamenya kayak gitu. Ini Aksi, dan ini juga ada piala Aksi di Indonesia juga. Itu dari GGWP, piala Aksi. Nah, ada GGWP turnamen Aksi Infinity kayak gitu. GGWP. Iya, saya side job di sini sih, makanya saya tahu. Oh, ternyata. Tapi saya nggak ngehandle yang turnamennya, cuma sekedar tahu kayak gitu. GGWP itu perusahaan bidang apa sih Mas? Gaming. Eh, Memang Kalau gaming. GGWP itu, iya, gaming lebih ke e-sport sih mas. Tapi kalau sekarang dia lagi ngembangin NFT-nya. Nanti kayaknya akhir bulan besok bakal rilis. Nah itu salah satu programmernya itu saya kayak gitu. Wih, semangat semangat. Nah, paling kalau apa basic NFT itu paling cara jualan sih. Cara jualan NFT di OpenSea. Nah, eh, kan OpenSea ini kan jalannya di atas blockchain. Blockchainnya tapi Ethereum. Nah, Ethereum itu setiap sekali transaksi atau kita ngejual barang di OpenSea, itu dia kena charge, kena biaya mahal banget. Tapi dia juga nyediain network lain namanya Polygon. Dia bisa free juga. Kita coba. Nah, kalau kita mau daftar di OpenSea, kita harus punya MetaMask. MetaMask Ah, itu kayak wallet ini, kayak wallet pribadi kita gitu loh. Kayak akun akun kita, kayak akun. berarti khusus ibaratnya khusus untuk di Ethereum gitu ya? Atau gimana? Hmm, iya, ini khusus untuk yang platformnya Ethereum, kebanyakan udah support sama si MetaMask kayak gitu. Oke Nah, ini oke. bisa apa? Bisa upload upload gambarnya, langsung namanya, deskripsi juga, supply. Nah, ini kan ada beberapa nih, ada Siap. blockchainnya mau milih nih, kelihatan nggak? Saya mas. Sik. Apa namanya? Share screen-nya aku nggak ngelihat stuck gitu. Nggak tahu nih yang lainnya. Stuck atau enggak? Nggak Halo, Mas Tutu, Gibran, Mas Chandra, Lancar, lancar. lancar? lancar. Nggak stuck kan? Berarti cuma tempatku aja nih yang stuck ya? Lancar, lancar. Oke Waduh, oke oke. Maaf lo ya, iya, ganggu lo ya, maaf. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jaringanku berarti. Tapi suaraku jelas kan? Jelas, Mas. Oke, alhamdulillah lah. Yang penting suaranya jelas. Oke, monggo dilanjut Mas. Apa? Kayak apa? Kita jualan, kayak kita daftarin gambar kita nih, bisa. Tapi aku nggak ada contoh gambar sih. Nah, tinggal apa? Ntar masukin ini, upload gambar kayak biasa, terus masukin nama. Nah, ini ada apa? Beberapa beberapa kayak mau dimasukin collection siapa, kalau udah punya collection ya bisa dimasukin. Langsung apa? Supply ini udah standar. Nah, ini nih kita kalau di OpenSea itu kita bisa milih kita mau pakai jaringan yang apa kayak gitu. Kalau yang sekarang yang available tuh ada dua. Ada si Ethereum itu sendiri, ada Polygon. Nah, kalau Ethereum kan ini network sebenarnya, network Ethereum. Cuma dia ada token dia sendiri.
ada juga itu Polygon. Kalau Polygon itu bisa disebut kayak anakannya si Ethereum. Soalnya dia jalan di atas Ethereum, tapi sebenarnya dia punya network sendiri kayak gitu. Kayak cabangnya kayak gitu. Nah, kalau kita pakai Polygon, dia bakal free. Kalau kemarin saya kalau pakai Polygon nyoba ngupload, dia free kayak gitu. Kalau udah tinggal di create kayak gitu. Kalau udah di create paling bisa ini, ntar bakal masuk ke collection kita kayak gitu. Nah, kalau ntar ibaratnya laku, ya alhamdulillah kita dapat duit kayak gitu. Itu kalau kita mau jualan di OpenSea. Apalagi ya yang mau dibahas? Interupsi. Iya mas. Izin bertanya. Iya. Berarti NFT itu si Unicode itu kayak lisensi atau enggak sih mas? Disebut lisensi bisa juga sih mas. Gimana? Agak ini sih kayak kita tuh sebenarnya cuma ngasih kode Unix aja di dalam aset itu kayak gitu loh. Tapi mau dibilang lisensi juga enggak juga sih kayak gitu. Cuma itu kayak bukti kalau barang itu tuh punya kita gara-gara kode itu kayak gitu sih. Bingung juga kayak ternyata lisensi atau enggak kayak itu. Bingungin sih mas, jujur aja. Iya. Bingungin sih. Untuk ngebedakannya udah bingungin. NFT itu apakah sudah pasti di atas, maksudnya dilandasi oleh blockchain? Mas. Gini, blockchain itu secara basic gini. Saya ambil contoh Ethereum aja ya. Ethereum itu ada 3 token sebenarnya, tapi yang terkenal itu cuma 2. Bentar, IRC aja. IRC ETH. Nah, si Ethereum itu kan dia suatu jaringan blockchain, network blockchain gitu. Nah, dia itu yang paling terkenal itu ada 2 token, namanya ERC20 sama ERC721. Nah, kalau ERC20 itu kalau mungkin masnya tahu cryptocurrency, dia yang bikin kayak Matic, kayak token-token yang dia itu diperjualbelikan atau ditradingkan di atas jaringan si Ethereum. Contoh ERC20 kita ada agak ngelantur dikit sih, tapi ntar masih ada berhubungan sih. Nggak apa-apa mas, santai aja. Kita kan ngobrol santai nih. Iya. Oke. Nah, ETH apa lagi? Contohnya ini aja. Token base Ethereum. Oh ya, ada di sini ada yang tahu Binance, BNB. Binance itu kayak nggak platform untuk nggak kayak semacam trading itu nggak? Nah, si Binance itu kan kayak produknya kan buat trading, tapi dia itu punya token sendiri namanya BNB. Nah, si BNB itu dibikinnya itu pakai program dari si Ethereum. Sebenarnya kalau secara codingan itu sederhana sih. Nah, si BNB itu gara-gara dia dibikin di atas Ethereum,
dan dia itu token, dia disebut ERC20. ERC20 itu buat si token itu kayak si BNB itu. Sedangkan untuk ERC721 ini digunakan untuk token si NFT kayak gitu. Standar token sebenarnya sih. Kayak si Ethereum itu punya standarnya sendiri kalau mau bikin NFT kayak gitu. Kalau mau bikin token yang buat NFT. Itu namanya ERC20. Halo, 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 tes halo. tes. Iya, iya. Tes, tes. Eh, Mas Nasri, kalau Iya. misalkan NFT itu Hmm. tokennya OpenSea. Nggak harus sih mas sebenarnya. OpenSea itu kayak sebenarnya kayak Tokopedia. Kayak Tokopedia kan platform buat jual beli kan. OpenSea kayak gitu. Dia cuma platform buat jual beli. Tapi khusus untuk NFT kayak gitu. Berarti NFT itu tokennya bisa dari mana saja ya, Mas? Mm-mm. Kayak NFT itu sebenarnya tuh token aja sih mas. Token yang sebenarnya tuh nggak diperjualbelikan. Sebenarnya cuma buat ngeidentifikasi si aset itu seperti itu. NFT. Oh ini ada keterangannya. Bentar, saya gedein. A non-fungible token is used to identify something or someone in a unique way. Nah, kan NFT itu kayak digunain cuma buat ngeidentifikasi aja, ngebikin unique ID buat si barang itu kayak gitu. Barangnya dijual belikan lewat OpenSea. Agak bingung sih. Agak agak bingungin Iya, beneran. agak bingung. Serius. Harus didalemin sih. Iya sih. Saya bingung Soalnya nih. gimana? Ya? Kayak kayak dibolak-balik bolak-balik gitu loh. Iya, saya mau Ya, mau apa nerangin juga apa agak sulit milih ini sih, sulit milih kata sih. Saya nggak biasa itu soalnya nggak biasa ngobrol. saya pernah dengar Mm-mm. gitu kan di NFT itu ada yang namanya smart contract. Itu smart contract itu berada dalam token atau dalam koin blockchain. Hmm. Oke, kalau smart contract itu sebenarnya kayak masnya bikin program nih, bikin tahu REST nggak? REST API. Atau inilah apa? eh, Kayak kita bikin program buat voting, tapi yang apa? Kayak codingannya, di codingan logiknya kayak gitu. Nah, smart contract itu kayak program yang kita bikin untuk ngelak kayak ngebuat transaksi di dalam blockchain. Smart contract. Ada gambarnya. Hmm, Bentar, saya nyari ilustrasinya. Ini agak sulit. Halo, 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 halo. tes tes. Tes, Ini tes, 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 putus-putus tes. nggak nih? Aman, Kang. Aman, Mas. Aman, Mas. Jaringanku putus-putus ternyata ya Allah. Aman, Bang Memet. Saya nyari contohnya mana? Contoh ilustrasinya. Aduh, teknis banget ini. Hmm, Sebenarnya kayak gini sih Mas apa? Kayak tadi kan yang ditanya kan apa? NFT itu smart apa? Ada smart contract, tapi smart contractnya itu di mana kayak gitu ya Mas? Atau Iya, gimana iya, tadi? Mas. Nah, smart contract itu ini eh, kita juga bisa bikin NFT kita sendiri lewat smart contract kayak gini lah. ERC 721. Ya, Pauline.
kita kayaknya agak teknis dikit sih ini. Apa ya? Example. Ini. Masnya biasa dengan JavaScript gak, Mas? Gimana, Mas? Masnya ada apa? Ada yang biasa dengan JavaScript gak? Kayaknya ini apa agak hampir mirip JavaScript kayak gitu. Soalnya. Ini jaringanku putus-putus nih. Coba yang lainnya gimana nih? Aduh, parah, parah, parah. Kayak ini siapa? Smart contract sebenarnya bentuknya tuh ini tuh termasuk smart contract, Mas, sebenarnya. Smart contract itu kayak program yang kita bikin yang pokoknya yang jalan di atas blockchain. Nah, salah satunya itu smart contract ini. Nah, kita itu bisa bikin NFT kayak kita bisa bikin NFT kita sendiri, tapi bukan yang aset ya, tapi yang kayak unik kodenya yang udah masuk ke dalaman itu cuma bermodal kayak gini doang sebenarnya. Nah, smart contract ini digunain buat ngebikin si token. Itu bisa. Nah, yang dikasih token kan si gambar tuh. Nah, buat dapetin si unique tokennya itu pakai smart contract kayak gitu, Mas. Hmm. Buat ngedapetin tokennya itu harus pakai smart contract. Tokennya itu dari kita bikin sendiri kayak gitu. Nah, kalau kayak gini kita bikin nama token kita itu game item, nickname-nya ITM. Ini dengan apa? Ini udah ada library-nya, tinggal pakai aja. Nah, kita bisa apa? Masangin si token ini buat NFT, itu juga bisa. Kan kita udah ini nih apa kayak ngebikin program buat ngebikin token. Langsung kalau kita running itu kita bakal dapat token tuh. Nah, tokennya kita tempel di NFT. Tapi bisa secara otomatis kayak gitu. Fungsi smart contract-nya biasanya kalau apa? Bisa digunain buat ngejual atau ya sih ngejual si NFT kita. Berarti saya punya NFT nih. Saya mau bikin biar NFT ini bisa ditransfer ke Mas Mehmet contohnya. Nah, aku tinggal apa? Ngoding aja, tinggal bikin fungsi untuk ngeubah nama owner yang awalnya saya jadi Mas Mehmet, kayak bikin function apa? Change owner atau apa di codingan ini tinggal kita deploy buat nge apa? Nge-transfer atau ngubah owner dari si NFT kayak gitu. Itu fungsinya salah satu fungsi dari smart contract kayak gitu. Sorry, suaranya ini putus-putus, Mas. Sorry, suaranya ini apa? Putus-putus. Lagi tes. Halo, halo. Masih putus-putus juga pas ini. Sekarang agak ini sih, Mas, agak lumayan. Dilanjut aja dulu, Mas. Ya.
bingung yang apa mau dibahas apa lagi. Soalnya harus apa? Ada trigger pertanyaan gitu. Soalnya kalau apa kayak Ah, ngawang-ngawang itu agak sulit sih. hmm. Kalau yang Oke deh. bagian untuk nge-trace tadi itu gimana, Mas? Pelacakan dari NFT-nya sendiri itu modelnya itu gimana? Oh, oke. Nah, untuk pelacakan sendiri kita ambil contoh yang rame. Hmm, Nah, ini contohnya token apa? NFT dari nih Mutan AP pokoknya MAYC. Nah, MAYC ini dia ada ini. Nah, kita bisa ini nih nget kan tadi kan nge-tracking kan. Kita bisa tahu nih NFT ini kayak melakukan udah ditransfer kemana aja. Dia udah kemana aja nih. Ini dia bisa lihat dari item activity-nya. Nah, ini banyak nih. Nah, dia dari awal dia kan di ini namanya kayak di minted itu kayak di apa ya sebetulnya kalau dalam NFT itu min itu kayak nge akuisisi awal pertama kita kayak masnya upload gambar ke OpenSea langsung mas minting itu buat gambar itu punya emas kayak gitu bukti kalau itu punya emas kayak gitu gambarnya. Nah itu pasti proses awal itu pasti namanya minting sih minting langsung ternyata tuh ini kan 9 bulan yang lalu langsung setelah itu tuh ada yang ini nih ngejual dari yang nickname-nya apa Vagrender ini ke Tapdot dia ngetransfer dan ngejual dengan harga 4,3 ETH. Nah dari Tapdot si NFT-nya tadi tuh dijual ke ini terus ke atas ke atas terus pokoknya polanya apa kelihatan tuh tracingnya dari mana ke mana sampai sekarang itu mandek di Brick Brico 6 hari yang lalu. Nah kita juga bisa lihat kayak detail banget tentang si NFT itu di Etherscan namanya. Tapi sih harusnya lewat di sini juga udah ini sih udah ngejawab tadi cara nge-tracingnya. Ini NFT ini cuma gambar ini nih udah kemana aja kayak gitu. Itu dapat dilihat di item activity kayak gitu mas. Hmm, itu harganya nampak naik ya dari apa? 43 20 Empat kok. 21 gitu ya. Iya. Coba kita lihat harganya. Uh, 4,3 ETH IDR IDR convertin 4,3 itu sekitar 124 juta. Nah, What the? 7 bulan yang lalu mas yang apa? Yang lagi hype banget kan. Nah, terus Heeh. transfer. Pokoknya dia ngejual lagi tuh dengan harga 21 ETH dari 4,3 ke 21 ETH sekitar 600 juta. Nyata nih, mantap. Ya, kayak gitu. Nah, itu salah satu apa? Kok dulu banyak yang ini nge-trading si NFT. Dia beli dan dia jual dengan harga yang lebih mahal. Hmm, Tapi untuk tapi ya historinya dapat dilihat di Ethereum resiko, Activity sih. resiko kerugiannya lumayan juga ya, berarti. Iya, iya Mas tinggi. Kayak kemarin itu ada case NFT tweet pertama siapa ya? Eh, nah ini nih apa? Ada berita bagus tentang NFT juga nih. Nah, eh, kan ada pendiri Twitter, dia ngejual screenshot dari tweet pertamanya itu, kan itu gambar tuh, dia jual dalam bentuk NFT, dia NFT-in. Nah itu dia jual dengan harga miliaran, berapa miliar kayak gitu kan.
Ini ada beritanya juga. Nah, dia jual di harga 2,9 juta US dollar atau 41 miliar. Dia ngejual itu, langsung ada yang beli tuh. Nah, kalau kemarin itu yang paling baru harganya itu menjadi berapa ya? Cuma berapa juta aja gitu. 260 dia, 260 dia. Oh, ini nih. 143. Bawahnya masih Dari banyak. iya, dari 41 miliar menjadi ini. 260 atau berapa tadi? Jadi menjadi 260 juta dari 41 miliar kayak gitu. Itu Berarti contoh salah satu kerugiannya. ini berat ya, berarti. Hmm. Berarti yang terakhir yang habis lah kalau sama kayak gitu. Oh, Naik turun juga berarti ya. Apa? hmm. Suaraku ke terlalu dekat apa ya suaraku? Enggak aman, Mas. Aman. Oke. Lanjut ya. Ya kayak itu contoh kayak kerugiannya. Kalau contoh apa berasnya ya kayak gini dari 4,3 jadi 21 kayak gitu. Itu contoh ya apa? Ada kerugian, ada keuntungan lah kayak gitu. Hmm, gambar-gambar kayak gitu aja sebenarnya. Hmm. Nah, kalau apa? Gambar-gambar kayak gini juga mereka kan apa? Banyak nih contohnya. Ini kan gambarnya kan hampir-hampir mirip nih sebenarnya nih. Kayak Iya. ininya tuh mirip kayak ini nih. Cuma kayak apa? Ada beda-beda gitu kan. Beda dikit Hmm. gitu. Nah, itu mereka itu ngebikin gambarnya itu ada generatornya. Kayak dia bikin background background nih, banyak background kan. Mereka Hmm. kumpulin jadi satu folder khusus background. Langsung apa? Yang telinganya apa? Antingnya kayak gini. Dia kumpulin dalam satu folder telinga. Semuanya dipisah-pisah gitu kan. Langsung mereka combine tuh. Ada namanya Haslip. Uh, Haslips. Nah, Haslips ini digunain buat nge-generate menjadi gambar yang kayak tadi. Nah, ini apa? Hmm. Buat di folder background, folder head, folder eyes. Dia bakal nge-combine itu biar apa kayak nempel-nempelin secara otomatis. Makanya bisa jadi banyak kan. Padahal aslinya kayak tinggal tempel-tempel-tempel gitu. Oke oke oke, masuk akal mas. Tapi si Total. siapa namanya? Hmm. Si Gojali itu mantep ya maksudnya. Gojali kemarin ya mas. Iya. Nah, kan dia Miliarder sekarang. ya. Ya, iya sih. Tapi kan dia kan ibaratnya eh untuk dapetin foto itu kan konsisten kan. Dari Hmm. berapa tahun yang lalu sampai kemarin itu tiap hari kayak gitu pose kayak gitu kan butuh konsisten itu kan yang sulit kan. Hmm. Nah, sebenarnya Gojali juga dibilang beruntung juga enggak juga gitu loh. Soalnya dia kan effort juga kan. Iya. Nah, kayak gitu. Dan apa untungnya dia laku di ini di NFT. Fotonya laku di NFT. Ya, Coba. ya udah dapat miliaran kayak gitu. Coba buka mas. Mana? Gojali, Ya. Gojali Everyday. Nah, ini. Nah, kayak gini. 0,56 ya. Hmm. Itu kayak jadinya jual diri gak sih? Tapi saya juga mau mas apa jual diri tapi harganya apa tinggi gitu. Iya, 0,56 tuh berapa juta tuh? Ini nih 0,77 itu 1, 1500 dolar ya.
9 juta USD itu IDR sekitar 22 juta rupiah. Oke. Ini koma ding. Titik. 22 juta. Cuma untuk satu gambar. Lumayan Nah ini juga apa? Tahu nih yang pemilik gambar ini yang sekarang itu si 0x Santa kayak gitu. Kan ke tracking juga kan tadi. Masuk juga tadi yang tracing. Oke. Ini yang lainnya nggak ada yang mau nanya nih yang lainnya. Skripsi. Iya gimana Mas? Mas Nasri, itu kan Iya. ada tuh isu yang katanya NFT-nya scam. Atau mungkin apa tuh yang scam? Scam biasanya token sih rug pull. Tokennya ya? Dijual. Iya, yang ditinggal lari. Nah itu gimana tuh? Yang tokennya. Iya. Yang kasusnya kayak contohnya inilah apa yang dekat-dekat kita tuh yang kemarin sempat nge-hype ada yang ngikutin tokennya si Anang Hermansyah yang apa ya namanya aku lupa namanya token Anang. Nah asik nah dia kan apa kemarin kan hype tuh langsung apa dia apa promosiin di mana-mana teman-teman artisnya ngepromosiin kan langsung banyak apa masyarakat Indo tuh yang ngebeli itu token kayak gitu. Waktu itunya udah dibeli, tokennya udah dibeli. Sebenarnya si apa dari pihak Anangnya itu dia udah punya roadmap tuh mau bikin metaverse sendiri, mau bikin apa? Kayaknya dari tokennya itu bakal jadi banyak project gitu lah. Tapi nyatanya itu gak jadi-jadi. Terus apa? Programmernya juga itu mundur dan gara-gara itu juga tokennya anjlok harganya kayak gitu. Sekarang udah enggak itu. Gak tahu udah di Bubar. take down atau belum. Kayaknya banyak yang rugi banyak lah di situ. Makanya sempat mau dipolisiin kan kemarin ada beritanya. Iya. Berarti yang scam itu token ya Mas? Yang scam ya kan kita itu bisa bikin token sendiri sih Mas. Kayak yang tadi yang apa? Iya. Contoh program ini kan pokoknya yang tadi lupa saya. Ini kan ini kita bisa bikin token sendiri tuh. Kan berarti kan siapapun tuh bisa bikin token sendiri. Nah kan kalau mau scam ya bisa aja. Kayak tergantung orang yang bikin kayak gitu loh. Tiba-tiba dia apa? Wah dia bikin roadmap. Ntar token ini tuh bakal buat game ini, buat apa? Jual beli ini. Langsung orang pada beli, ternyata dibawa kabur. Ya udah itu kan termasuk scam kan. Iya. Itu juga bisa. Nah, untuk token sendiri itu kan berarti sifatnya bukan itu ya, decentralized. Desain token itu. Token itu kan sebenarnya kayak masnya bikin variabel di ibaratnya contoh lah Python lah. Masnya bikin variabel namanya uang gitu. Tapi dikasih value itu 1 juta. Nah, masnya bisa apa? Pakai value itu kan bisa kayak apa? Ditambah dikurangin, dipindahin kemana di dalam satu program itu kan. Nah, itu hampir sama konsepnya dengan token di sini. Nah,
token kan dibikin dari smart contract. Smart contract itu running di atas blockchain. Contohnya Ethereum lah gitu. Nah, jadi siapapun yang dia bikin smart contract mensupport si token yang Mas bikin ibaratnya. Nah, dia bakal bisa dipergunain dan itu di semua jaringan Ethereum kayak gitu. Nah, Ethereum kan decentralized tuh. Database-nya nyimpen transaksinya kan kesebar tuh decentralized. Jadi otomatis ya kayak gitu sih. Kayak nyebar aja ke broadcast ke semua node. Kalau untuk del withdrawing-nya di Ethereum tuh gimana, Mas? Sama aja kah kayak deduct? Kalau untuk withdrawing, kalau withdrawing kan itu udah kayak ini ya, deduct contohnya apa? Coin market cap ya. Coin market cap. Ya. Contohnya Ethereum aja. Ethereum. Nah, kita kan ini nih bisa beli Ethereum pakai duit nih. Ya kan? Nah, kita itu ngebeli kita tuh Ethereum kan itu disimpan kayak ibaratnya saya punya Ethereum nih. Jadi kayak apa? Kayak si Indodax itu dia punya Ethereum di akunnya dia sendiri sebenarnya. Nah, akun dia itu langsung Mas Mehmet mau beli Ethereum lewat Indodax. Nah, jadi ntar sih apa? Kan Ethereum kan ada harganya nih. Untuk sekarang satu Ethereum 29 juta kayak gitu. Nah, Mas Mehmet jadi ngekirim uang ke Indodax dan itu tuh bakal ditukar sama token Ethereum punyanya si Indodax itu dikirim ke addressnya Mas Mehmet kayak gitu. Nah, itu kan untuk belinya. Kalau untuk nge-withdraw itu kayak kebalikannya. Mas Mehmet kayak ngejual token itu ke Indodax kalau mau withdraw kayak gitu. Tapi kalau udah punya tokennya dan Masnya trading ini jual belinya itu ke sesama yang punya Ethereum juga kayak gitu. Kalau mau withdraw atau beli itu kayak Masnya beli dari akunnya si Indodax ntar bakal transfer kayak gitu doang. Berarti yang kita beli dari Indodax itu bukan koinnya ya Mas, tapi tokennya. Sebenarnya ada bedanya sih Mas antara koin sama token Mas. Kalau kayaknya perbedaan token dan koin. Aduh, mumet aku. Ya. Ini udah bener sih. Ngalor ngidul udah nggak apa. Nah, ini juga ada yang postingan tentang kan banyak tuh yang ya kalau ada yang nyebut token ya ngertiinnya itu koin. Padahal tuh aslinya tuh beda. Nah, kalau kita baca di sini itu kalau koin kripto dan token kripto itu punya istilah ternyata pada namanya koin merupakan jadi gini kalau koin itu dia kayak tadi yang ERC20 kalau di Ethereum tapi itu tuh dari si Ethereum-nya itu sendiri. Jadi Ethereum bikin ETH itu koin atau kayak Bitcoin tuh. Bitcoin kan dia bikin tuh tapi buat khusus dari Bitcoin itu sendiri. Nah, itu namanya koin. Nah, kalau Ethereum itu kan punya anak-anakan tuh. Kayak tadi Polygon atau banyak lah gitu. Pokoknya yang anak-anakan yang jalan di atas Ethereum
itu baru disebut itu token kayak gitu Mas. Jadi yang apa? Yang punya jaringan itu dia namanya koin. Kalau yang apa? Yang dia running kita bikin token di atas jaringan itu sebutannya token kayak gitu. Masuk akal mas. Tapi aku masih agak bingung sih. Tapi oke lah. Harus apa? Harus ngebiasain ini sih apa? Istilah di blockchain tuh agak agak bingungin sebenarnya. Iya. Apalagi ya? Nggak tahu. Ya. Yang lainnya masih pada diem nih. Anu itu tadi ada kucing. Itu apa? Jola Joli juga boleh nanya-nanya juga. Siapa tahu apa? Saya bisa jawab sebisanya tapi atau Kang Aziz, Kang Gibran, Kang Tutu juga. Tadi apa namanya? Perkembangan NFT di dunia ini kan apa? Kayak kemarin tuh prediksinya itu mungkin sekitar 2 tahunan ya. Oh yang kemarin Iya, apa ya? yang kemarin tuh Lupa aku linknya. di Gersep kok Gersep sih? Guys, coba lihat di grup rumah maling tuh masih ada kayaknya linknya mas. It's di ini aja. It's apa ya? Di ini yang magnetic. Oh ini ya, Gartner. Nemu-nemu. Nah, ini apa? Ini itu chart yang dibikin oleh namanya Gartner. Gartner itu dia seorang saintis, dia juga researcher ternama tentang teknologi-teknologi yang apa? Yang bakal hype langsung ntar dia bisa apa? Kayak ntar bakal turun kayak gitu. Nah, untuk sekarang ini researchnya Agustus 2021 ya. NFT itu masuk ke dalam peak of inflated expectation. Dia itu kayak uh, hype banget nih kalau udah masuk ke yang kedua ini. Dia itu hype banget, tapi dia itu kemungkinan bakal bentar lagi itu bakal redup kayak gitu loh. Kayak contohnya tadi tuh 7 bulan yang lalu uh, harga yang tadi tweet apa yang pendiri Twitter pertama kan dijual mahal tuh. Tapi di tahun ini ternyata dijual itu harganya turun drastis sama hype NFT di 2022 itu udah lumayan redup lah daripada 2021 gitu. Nah, dia itu udah prediksi dari Agustus kalau NFT itu bakal naik hype banget tapi abis itu tuh bakal turun kayak gitu. Dan sekarang terjadi di 2022 udah mulai meredup kayak gitu. Nah, tapi NFT itu kemungkinan bakal masuk ke ini. Abis turun itu dia bakal muncul lagi dengan stabil. Kayak pemanfaatannya itu nggak cuma di aset doang. Bisa diimplementasikan buat yang lain. Tapi untuk sekarang kan masih banyak yang ini kan apa ngariser tentang NFT, blockchain dan lain-lain. Pemanfaatannya kan masih lebar nih. Nah, nanti juga bisa diimplementasiin buat jual beli di Tokped. Ntar nge-tracking barangnya bisa pakai NFT. Itu juga bisa kayak gitu. Kemungkinan ya. Itu apa? Bisa aja dilakuin kayak gitu. Tapi bukan untuk sekarang kayak gitu.
mungkin beberapa tahun lagi pemanfaatan NFT bisa kayak gitu. Oke masuk. NFT itu Web3 mas. Kalau Web3 itu beda lagi mas. Kalau Web3 itu gimana ya? Kalau Web3 itu sebenarnya kayak ini mas apa? Ini Web2, Web3. Gambarnya. Nah ini nih. Ada contoh ilustrasinya. Nggak bisa di ini ya? Bisa. Open link, open image. Nah, kalau Web3 itu kita bahas dari ini nih, web 1 nih. Nah, web 1 itu kayak Wikipedia. Nah, itu tuh kayak apa? Kayak awal-awal dulu banget yang kita tuh cuma bisa nulis di situ. Gitu. Kayak awal-awal ada inilah apa? Ada Wikipedia kan kita cuma bisa nulis tuh. Nggak bisa komen, nggak bisa apa nih. Nah, abis itu tuh masuk ke web 2. Web 2 tuh kayak sekarang. Kita tuh bisa apa? Kita bisa bikin dan orang lain itu tuh bisa ngasih feedback, bisa komen, bisa apa. Nah, tapi itu mereka kan kayak contohnya tuh Facebook. Facebook dia tuh punya satu server khusus sendiri. Nah, semua data-data pengguna kayak kita itu tuh disimpan dalam servernya si Facebook di satu server di perusahaannya dia. Nah, Web2 itu kayak gitu. Dia bakal nyimpen di dalam satu server mereka sendiri kayak gitu. Nah, kalau Web3 kita user itu punya data kita sendiri. Data orang lain juga bisa kita punya. Jadi data itu nggak disimpan dalam satu server, tapi kita tuh gimana ya? Kayak data itu tuh bakal dipetah kemana-mana kayak gitu loh. Kita Dari lebih gitu ya. Nah, Kita lebih best gitu. Atau kayak ini nih apa? Kayak uTorrent nih. Analoginya tuh sebenarnya teknologinya hampir mirip uTorrent. Jadi kalau torrent itu kan kalau masnya download nih dari mana gitu. Nah, kalau masnya habis kelar download kan masnya bisa nge-share tuh. Nge-share ibaratnya ada film nih, masnya download film. Nah, masnya habis download film, masnya bisa nge-share. Nah, ntar bakal ada orang lain yang pengen download film itu. Nah, kan bisa milih tuh, mau milih film yang dari mana, kayak gitu kan. Nah, jadi masnya itu bisa jadi server juga kayak gitu. Nah, itu apa? Kayak cikal bakal Web3 itu kayak gitu. Jadi data tuh di user, bukan di satu server perusahaan kayak gitu. Oh iya. Kalau NFT itu? Kalau NFT itu aset, bisa gambar, bisa musik yang dikasih Unix ID. Nah, kalau pengimplementasian kalau hubungan antara Web3 sama NFT itu bisa dilihat di OpenSea juga sih Mas sebenarnya. Nah, OpenSea ini kan dia ngejual ini nih, NFT nih. Nah, untuk tahu NFT contohnya biasalah buat ngedeteksi, oh gambar ini tuh punya siapa? Kan punya saya nih. Dia punya namanya ini. Dia pakai namanya MetaMask buat ngetahuin data saya. Jadi kalau masnya maaf laptopnya rusak atau nggak bisa diakses atau diinstal ulang dan masnya lupa akun masnya yang di MetaMask, ya udah wassalam kayak gitu. Soalnya data-data NFT ini sebenarnya di MetaMask masnya ada 5 ETH kayak gitu. Ya udah raib. Soalnya
Data itu tuh disimpan dalam ini nih, dalam akun kita yang nempel di device kita sebenarnya kayak gitu. Itu Web3. Berarti langsung init ke sistem gitu ya? Mm-mm. Berarti kalau misal saya di HP punya satu, misal ya, Ha-ha. satu FA gitu kan. Mm-mm. Nah di laptop itu saya nggak bisa login ke akun saya yang ada di HP gitu mas. Kalau masnya punya private key dari apa? Dari ibaratnya ini kan Ethereum nih, private key dari address Ethereum bisa kayak gitu. Bisa bisa saja. Tapi ntar apa? Tetap nyimpannya itu kan di ini apa? Di ini kan extension kan, salah satu extension yang ada di laptop. Jadi data-datanya ya ada di laptop itu. Walaupun sebenarnya di blockchain cuma kan kayak melekat aja kayak gitu. Dan kalau mau login ya harus pakai private key kayak gitu. Gak cuma bisa apa? Gak cuma pakai email sama password kayak biasa gitu kan. Hmm. Dan sampean untuk NFT sampean sendiri berjalan atau enggak, Mas? Tentu saja tidak, Mas. Ini cuma iseng-iseng aja, iseng-iseng riset apa? Buat cara apa? Cara jualan tuh kayak gimana kayak gitu. Cara jual di OpenSea tuh kayak gimana. Hmm. Saya dulu apa? Saya ini dari kantor pernah bikin ini kayak marketplace kayak mirip NFT. Cuma bukan untuk barang digital. Ya, tapi untuk barang fisik di NFT-in kayak gitu. Itu kan research, salah satunya research NFT apa OpenSea kan. Ya udah sekalian lah bikin ini, coba-coba uploadnya kayak gimana kayak gitu. Itu lucu-lucu karakter sampean, Mas. Ini apa dari teman saya Mas. Ini ya udah apa dia ada contoh karakter ya udah saya itu upload aja kayak gitu. Hmm. Oke, Mas, dilanjut, Mas. Lanjut apa Mas? Enggak tahu, aku udah ngantuk banget. Waduh. Gimana nih, gimana? Yang lainnya masih pada diem nih. Halo Mas Riko, Mas El, Mas Jola Joli, Mas Ajis, Mas Gibran, Mas Memet, Mas Tutu. Pada diem-diem aja. Hmm. Oh ya, Kita kalau di sini Hah? Gimana Mas? gimana? Di Gimana, sini Mas? rata-rata programmer atau apa ya Mas? Kayaknya ya di Maling IT sendiri kalau menurut risetku sendiri ya lebih ke random sih kayaknya, Mas. Hmm, Ya berarti ada nggak yang cuma programmer. programmer ya? Iya, nggak cuma programmer. Ada yang polisi Kemarin juga ya? ya masih Mas ingat nih Novel, kemarin. Mas Novel ya, Mas Novel ya. Ah, Mas Noval. Ada polisi, ada ya gitulah. Kita bersatu padu di sini. Bingung apa? Mau bahas apa lagi? Iya. Ini Pokoknya cuma cerita-cerita biasa soalnya. iya. Nah, kita kita selesai di sini aja dulu gimana, Mas? Boleh Mas, boleh boleh. Kalau kalau mau dilanjut ya nggak apa-apa. Aku mau udah ngantuk kali aku. Aku nggak enak juga. Ya. Ngomong kayak gitu nggak enak deh sebenarnya. Recordnya tak stop nih. Bentar. Oke, tak stop.